Halo guys, Archie di sini dan hari ini kita akan mereview virus herpes zoster yang gue alamin. Aneh banget. Jadi gue kena herpes zoster. Lu sering menjawab gimana? Bukan itu beda lagi woi. Jadi ini tuh herpesnya dari virus varicella zoster. Ini virus yang sama yang nyebabin cacar air. Itu udah umum banget ya. Nah, menariknya virus herpes zoster ini pasti ada di orang yang pernah kena cacar karena penyebabnya sama. Maksudnya gimana? Jadi orang yang terkena cacar kan sembuh tuh, terus imun tubuhnya tercipta. Harusnya nggak bisa kena cacar lagi karena udah imun terhadap si cacar air. Nah, sialnya si virusnya ini bukan mengendap istilahnya, jadi dormant. Sisi manusia pintu? Bukan. Artinya si virus ini masih ada, tapi sifatnya pasif. Dan dia ini bisa kembali aktif dalam bentuk gejala ya si virus herpes zoster kayak gini. Kalau tubuh lagi kondisinya sedang buruk atau sedang menurun. Menariknya, nama lain dari herpes zoster ini adalah cacar api. Wow, iya sih. Sensasi yang gue rasain di awal gejala tuh emang rasanya perih, panas kayak abis kena api. Dan bekasnya juga bisa dilihat. Oh, ini kamera HP gue terlalu sadis nih. Ini lebih parah loh aslinya. Ini terlalu keputihan. Kedengar aneh. Ya, tapi bekasnya ini kayak abis terbakar api juga. Anyway, hal menarik karena gue baru tahu soal si cacar api ini. Gue sedikit ngulik dan nemuin artikel penelitian yang nyebutin approximately 30% of people worldwide will experience herpes zoster at some point in their life. This would increase with age and also higher for individual with weakened immune system. Usia dan juga kekebalan tubuh. Ini yang pertama, usia ini agak sakit hati sih. Anyway, I'm gonna stop begadang. Gue menemukan hal menarik lagi nih, sejauh yang bisa gue ingat. Soalnya gue nyarinya ini ketika gue lagi pusing juga. Ya, gimana ya, soalnya gue gak bisa ngapa-ngapain. Bisa sih, makan sama tidur doang. Itu, gue merasa kayak mayat loh, gak guna banget hidup. Mayat emang hidup ya? Ya pokoknya gitulah, merasa gak guna banget. Ini gue cari, gue cuma bisa mungkin sekitar 5 menit, 5 atau 10 menit lah, paling lama 15 menit mungkin ngelihat HP juga, habis itu langsung kepala gue pusing. Dan karena gue minum obatnya ada pereda rasa sakit itu kan bikin relax juga, dan dianjurkan untuk langsung istirahat, jadi langsung tidur juga, menenangkan. Dari artikel-artikel lain tentang herpes zoster ini juga ada yang nyebutin kalau 1 dari 3 orang di antara kita ngebawa virus ini. Ya, tapi lagi-lagi, gue lagi apes aja. Kondisi tubuh lagi down, terus lagi jalan somewhere, ketempelan si virus. Di muka pula, deket mata. Tapi tetap alhamdulillah sih. Gue sangat bersyukur bisa ke dokter dan terdiagnosa penyakit ini di awal gejala. Jadi bisa langsung dapat penanganan tuh. Langsung dikasih obat, pereda rasa sakit sampai ke tentu aja antivirus, tablet minum, terus salep. Gue mau sharing mungkin sedikit experience ya. Buset, ini beneran kayak review ya, tapi berbagi aja experience yang gue rasain. Experience penyakit aneh banget. Seminggu pertama yang gue rasain tuh sakitnya bukan main. Kepala ini rasanya pusing. Udah pusing, terus rasanya berat banget. Itu mungkin kayak seluruh kepala ini nih kayak gini. Itu diremas sama tangan Big Show. Atau siapapun pemain WWE yang paling gede yang kalian bisa tahu. Atau mungkin kalian tidak tahu karena kalian terlalu muda. Tapi mestinya ada yang tua juga. Tapi yang lebih parahnya lagi ada nih. Karena ini virusnya juga nyerang syaraf. Ya, sebagai gambaran nih. Buset, gambaran. Gue gak mau mempraktekkan ini gambaran aja.
Ini kalau lagi kencing, biasanya kan disertai bergidik gitu kan. Tapi alih-alih ngerasa geli sambil bergidik, ini tuh kepala kayak ditusuk puluhan jarum secara bersamaan. Kepala udah mah pusing, berat, perih juga. Bahkan pas gue sendawa pun, sensasi ditusuk jarum di kepala itu muncul juga. Dan yang lebih apesnya lagi, karena gue kenanya di muka dan bagian kanan. Gue hampir lupa bilang, kalau si herpes zoster ini cuma nyerang di satu sisi. Kalau kata dokter itu bilangnya terisolir ya pokoknya satu sisi aja. Ya gue apesnya kena kanan dan deket mata. Dan karena deket mata ini, ya tentu dong muncul kekhawatiran. Kayaknya kena nih. Ya karena diagnosa pertama dari dokter umum soal herpes yang di wajah gue belum mengkhawatirkan ya. Jadi ya aman-aman aja. Karena gue cepet ke dokter dan bisa ditangani langsung kan. Jadi gak kenalah harapannya. Tetap aja kayak gini. Jadinya gue makin stres dan pasrah. Sampai gue ngepost di community YouTube ini, gue bilang bisa aja gue buta kan, buta setengah, gue jadi majima nih. Itu cara gue buat sedikit coping sama kondisi dan rasa sakit gue. Tapi lagi-lagi masih dikasih rejeki, dikasih kesempatan sehat. Gue dikasih rujukan dari dokter umum buat ke dokter spesialis mata. Dan alhamdulillah, mungkin karena cepat berobatnya ya, dikasih obat salep mata. Benar, jadi bukan tetes tapi disalepin mata gue di dalam. Jadi gue seharian tuh kayak Guts atau Zoro. Beberapa hari kemudian, alhamdulillah langsung membaik. Tapi ini serius, rasa sakit dari syaraf sampai ke mata itu naujubillah, jangan sampai kalian ngerasain. Oh iya, thank you banget kepada 6 orang yang komen di postingan ini dan ngasih dukungan moral. Ini sangat berarti buat gue. Thank you kepada Kiji, kepada Touch Me, kepada Ensar Gaming, kepada Cosmini, kepada Parzi, dan juga Kudoch kali ya. Terutama ini nih, si Kiji. Ini dia sampai bikin akun baru gitu. Dan yang dia follow cuma gua. Kayaknya mungkin dia khawatir gitu kayak, ini orang apakah masih hidup atau tidak. Mana biasanya dia live stream atau bikin short aneh lagi. Tapi atas kekhawatirannya dan effortnya, thank you banget. Thank you banget, Kiji. But anyway, gue udah dinyatakan sembuh oleh dokter. Walaupun bekasnya ini paling cepet 1 tahun baru bisa hilang. Jadi, tapi ya gak apa-apa dibanding rasa sakit yang gue rasain ditukar dengan kecacatan kosmetik. Kayak gini masih lebih baik loh. Gue mau coping sih, lumayan. Selama 1 tahun gue bisa cosplay menjadi Pangeran Zuko. Kayaknya udah itu aja deh. Soalnya walau dinyatakan sembuh secara gejala fisik ya, tapi virus ini udah ngegrogotin syaraf gue. Jadi rasa sakitnya tetap ada, walau nggak separah dan nggak seintens ketika gejala kemarin-kemarin. So, gue sudahi video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Gue Archie, dan untuk kita semua, please stay healthy.